as we get down in the road below, caught up in a overflow. My hands are gone. Why are you to look at me? Set on fire until the beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zumrotus Solehah, NPM 1801050035, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dosen pembimbing lapangan Ibu Khadijah MPDI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Di sini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekitar sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar. Muatan IPA 3.5, memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, yaitu seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Muatan IPS 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Muatan bahasa Indonesia 3.2, memetakan keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. 4.2, menyajikan hasil penataan informasi sesuai dengan keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Selanjutnya, indikator. Muatan IPA 3.5.1, menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 4.5.1, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari. Muatan IPS 3.1.1, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. 4.1.1, menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan.
muatan bahasa Indonesia 3.2.1 mengidentifikasi informasi dari teks visual yang diamati. 4.2.1 menuliskan gagasan pokok dari teks. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Nah, sekarang yuk kita simak video bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari ketua kelasnya dipimpin berdoa. Dahulu. Siapa yang tidak hadir, anak-anak? Baik, hadir semua ya. Nah, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi permainan tradisional. Permainan tradisional salah satunya yaitu engklek. Nah, engklek ini dapat dimainkan dengan beberapa cara. Permainan tradisional engklek ini merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Ada yang sudah pernah bermain engklek dengan teman-temannya di rumah? Pernah ya? Baik, Ibu akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Dibuka bukunya ya anak-anak. Sudah ketemu ya? Nah, sekarang subtema 1 tentang sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Sekarang ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang kita mengamati gambar yang ada di buku. Ada yang belum punya buku ya? Dibukukan. Nih. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Ayah yang sedang baik. Sekarang tuliskan
sekarang jawaban kalian ditukar dengan teman sebelahnya. Kita bahas bersama-sama. Coba sekarang Maulina dibaca jawabannya. Fotosintesis. Baik, ada yang salah atau benar semua? Sudah, tidak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, sekarang Ibu punya tumbuhan. Coba amati tumbuhan ini dengan detail ya, anak-anak. Amati. Nah, itu adalah salah satu bukti peran matahari sebagai kehidupan di bumi. Kalian amati dengan teliti ya, anak-anak. Nah, selain matahari berfungsi sebagai sumber energi tumbuhan, matahari bisa bermanfaat sebagai penguapan zat cair di bumi. Seperti air di laut bisa berubah menjadi garam. Air di laut bisa berubah menjadi apa, anak-anak? Baik. Nah, sekarang kita akan mencoba membuktikan apakah benar penguapan zat cair bisa dilakukan dengan sinar matahari. Sekarang Ibu minta kalian menyobek satu lembar kertas. Nah, ini ada tisu. Karena kita tidak ada sapu tangan, kita menggunakan kertas dan tisu saja ya. Coba di sini. Nah, yang ini kita taruh di tempat teduh untuk membedakan dengan yang kita taruh di panasan. Nah, sembari kita menunggu hasil yang kita coba tadi, kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu membaca kisah Ali si biji energi. Kalian baca ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, sekarang kalian menuliskan manfaat matahari bagi kehidupan di bumi dalam buku tulis. Nah, di buku tema itu kan ada tabel. Kalian buat seperti itu ya, anak-anak.
Baik, kita lanjutkan materi kita. Dibuka lembar selanjutnya. Nah, di situ terdapat gambar jagung yang sedang dibakar. Nah, kalian mengamati dan diskusikan dengan teman-teman kalian, teman sebangku ya, anak-anak. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Harga jagung akan menaik. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Perlu meningkatkan hasil panen jagung. Baik, anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Di situ terdapat teks bacaan jenis-jenis sumber daya alam. Nah, mari kita baca bersama-sama. Baik, Bu. Nah, setelah kita membaca bersama-sama teks tersebut, di situ terdapat pertanyaan. Sekarang Ibu meminta agar kalian menjawab pertanyaan tersebut. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, laksanakan. Nah, setelah kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku, coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, sekarang gambarkan penggunaan sumber daya alam yang patut dicontoh. Coba Maulina jelaskan apa sih penggunaan sumber daya alam yang dapat dicontoh? Sumber daya alam yang patut dicontoh adalah melestarikan tanaman di sekitar di lingkungan sekitar. Baik, cukup bagus ya jawaban Maulina. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Materi terakhir kita yaitu Ibu meminta kalian untuk meresum atau merangkum pelajaran yang kita sudah pelajari pada hari ini. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu.
laki-laki ya nak. Nah, jawaban Vio ini sudah hampir benar semua ya. Belajar lagi di rumah ya. Nah, jawaban Maulina ini udah benar semua nih. Contoh ya, kayak Maulina sering belajar di rumah, di sekolahan aktif. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita renungkan terlebih dahulu materi yang kita pelajari pada hari ini. Apakah materi pada hari ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Bu, berguna untuk kehidupan. Berguna ya untuk kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana perasaan kalian mengikuti materi pada hari ini? Baik. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik. Baik, lain waktu kita akan membahas mengenai pemanfaatan sinar matahari untuk menghasilkan energi listrik ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah ya anak-anak. Iya, Bu. Amatilah pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Lalu tuliskan hasil pengamatanmu di tabel buku tulis kalian ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Iya, Bu. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu permainan tradisional adalah suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Permainan tradisional memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya dan dapat memberikan efek positif bagi siapa saja yang memainkannya. Selanjutnya, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi.
Selanjutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.